nginap di rumah teman yang orang tuanya melakukan persugihan. Jadi kita pernah nginap di rumah teman kita yang kebetulan kampungnya itu nggak jauh dari kosan kita. Sesampainya di rumahnya, mamanya langsung menyambut kita dengan hangat. Dan saat itu mamanya lagi memasak di dapur untuk makan siang kita semua. Saat itu mamanya lagi mau masak gulai ayam, tapi mamanya kehabisan garam. Akhirnya mamanya menyuruh anaknya, yaitu temanku, sebut aja namanya Uti. Tapi saat itu si Uti lagi cuci piring di kamar mandi sama teman kita yang satu lagi. Karena kita berempat, akhirnya aku berdua temanku menawarkan diri untuk pergi beli garamnya. Lalu kita berdua keluar jalan kaki. Sesampainya di warung depan, kita langsung beli garamnya. Penjaga warungnya bilang kalau dia baru lihat kita, dan kita bilang kita temannya si Uti. Dia pun bilang Uti yang mana, lalu kami tunjuk ke arah rumahnya. Penjaga warungnya pun tanya apakah kita nginap di rumah si Uti. Kami bilang iya, dan kami bakalan nginap selama 3 hari. Lalu si penjaga warung itu pun bilang, ibu mau ngasih tahu sesuatu, tapi jangan kasih tahu si Uti ya. Kalau misalnya kalian makan di rumah si Uti, kalian jangan lupa baca bismillah dan baca doa makan, dan minta dijauhkan dari segala racun. Kami pun bilang setiap makan kita memang harus baca doa, tapi kenapa tiba-tiba ibu mengingatkan seperti itu? Si penjaga warung itu pun bilang kalau mamanya si Uti ini terkenal dengan peracun. Dia bisa meracuni orang dengan tangannya tanpa terlihat, dan orang yang diracuni itu akan sakit perlahan-lahan, dan ketika dia sakit, energinya akan diserap oleh mamanya si Uti, dan ketika si korban ini udah sakit, rezekinya akan terserap perlahan oleh si peracun itu. Dan di kampung itu sudah banyak korban, tapi nggak bisa dibuktikan karena itu adalah hal goib. Dan setiap kali ada acara pesta masak-masak, mamanya si Uti ini nggak dibolehin bergabung karena takut makanan mereka diracun, dan nggak ada yang berani makan makanan pemberian dari mamanya si Uti ini. Kami pun nggak percaya dengan omongan si penjaga warung itu karena orang tuanya si Uti ini benar-benar baik, apalagi anaknya si Uti. Kita udah kenal dia 3 tahun dan kita nggak pernah diracun sama dia. Tapi setelah pulang dari sana, setelah 1 minggu, tiba-tiba temanku si Yuli sakit tipes. Kita pun keinget sama omongan si penjaga warung. Tapi kita mikir kalau misalnya beneran diracun, seharusnya si Yuli sakitnya itu dari minggu kemarin. Soalnya kita udah 1 minggu pulang dan barulah si Yuli ini sakit. Setelah sekian lama si Yuli mengalami sakit, dan sakitnya itu bergantian, kadang sakit tipes, kadang sakit lambung, bahkan dia sekarang udah jadi wanita penyakitan dan belum sembuh sampai saat ini, sampai rambutnya rontok dan badannya benar-benar kurus. Bahkan kita udah gak berteman lagi sama si Yuli ini karena sejak sakit dia udah dibawa pulang ke kampungnya yang jauh, dan kami belum pernah lagi ketemu sama dia karena sampai sekarang dia itu masih terus sakit-sakitan. Kami udah kasih tahu ke mamanya si Yuli tentang omongan si penjaga warung itu, dan ternyata mamanya si Yuli ini pernah dengar tentang peracunan seperti itu. Mamanya si Yuli ini bilang kalau orang yang meracuni itu kita nggak bakalan langsung sakit, dan dia meracuni kita itu bukan dengan obat racun, tapi dengan jari tangannya. Jadi dalam tubuh kita itu nggak ada terdeteksi racun, dan kemampuannya meracuni akan diturunkan ke anaknya. Akhirnya kita takut berteman sama si Uti, padahal si Uti ini orangnya baik banget, dan kita nggak nyangka kalau orang tuanya juga yang sebaik itu bisa meracuni kita. Ibu mertua dikasih makan cacing setiap hari. Ini kisah nyata yang baru aja terjadi di kampung aku. Jadi ada sepasang suami istri, mereka itu tinggal di tengah sawah. Anaknya 3 dan masih kecil-kecil. Di situ juga mereka tinggal sama ibu mertuanya. Kebetulan ibu mertuanya itu ternyata buta, jadi nggak bisa lihat sama sekali. Mereka tinggal di sana itu bukan sawah mereka sendiri. Jadi mereka cuma pekerja dan tinggal di gubuk pondok. Ukuran pondoknya juga kecil. Nah ternyata selama ini kehidupan mereka di sawah itu benar-benar sulit. Bahkan terkadang mereka itu cuma makan sayur daun-daunan yang ada di pinggir-pinggir sawah. Dan suaminya itu setiap sore mancing ikan di sungai. Ternyata istrinya ini kerepotan banget ngurus ketiga anaknya, sekaligus harus ngurus mertuanya yang dalam keadaan buta. Sore hari saat si suami dan si istrinya ini lagi nyari belut di tengah sawah, tiba-tiba aja si istrinya ini ngelihat ada banyak cacing di sana. Entah angin apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba dia kepikiran buat ngutip semua cacingnya tanpa sepengetahuan suaminya. Terkadang saat lagi ada uang, suaminya ini sering pergi ke kota buat beli kebutuhan mereka, dan ibu mertuanya itu suka banget makan mie instan. Akhirnya saat suaminya itu lagi pergi ke kota buat beli kebutuhan dapur mereka, si ibu mertuanya ini nanya ke menantunya apa masih ada stok mie instan di dapur mereka, dan dia minta tolong ke menantunya ini buat dimasak. Tak kenapa menantunya ini tiba-tiba jadi kepikiran buat ganti mie instannya jadi cacing yang dia ambil tadi. Akhirnya dia masak itu cacing karena ibu mertuanya buta dan gak bisa lihat. Akhirnya dia makan itu cacing dan ngira kalau itu benar-benar mie instan tadi. Pas suaminya ini pulang, suaminya ini nanya ke mamanya tadi udah makan atau belum. Terus mamanya ini jawab kalau dia baru aja makan mie instan, tapi rasanya agak beda. Di situ suaminya langsung kepikiran, soalnya sebelum dia berangkat tadi dia udah ngecek stok apa
apa aja yang kosong di dapur dan mie instannya itu udah habis. Tapi dia masih berpikir positif, mungkin aja ada mie instan lain yang nyelip di dapurnya saat itu. Keesokan harinya saat mereka lagi pergi cari belut, istrinya nyuruh suaminya ini pulang lebih dulu karena dia masih mau ngutipin semua cacing yang ada di tanah. Di situ suaminya belum curiga, tapi malam harinya suaminya ngeliat ada cacing banyak banget di dalam botol. Tapi dia masih ngira kalau itu mau dijadiin umpan buat mancing ikan. Siang hari pas suaminya lagi kerja di sawah, di situ ibu mertuanya minta dimasakin mie lagi. Dengan kejamnya si istrinya bukan ngasih mie, malah dia masakin lagi cacing, seolah-olah cacing itu jadi mie instan. Di situ ibu mertuanya belum nyadar. Sore harinya pas suaminya mau berangkat mancing, dia nanya ke istrinya di mana cacing yang di dalam botol tadi, karena dia pakai buat jadi umpan ikan. Istrinya bilang kalau dia nggak ada nyimpan cacing di dalam botol. Akhirnya si suami ini ngira kalau dia tadi malam itu salah lihat, tapi pas ke dapur dia terkejut karena ada cacing di piring bekas makan mamanya tadi. Masih ada sekitar 2 atau 3 cacing lagi yang udah mati atau udah dimasak. Di situ dia langsung nanya ke mamanya, dan ternyata mamanya itu bilang ke dia kalau dia tadi habis makan mie instan tapi rasanya beda. Disitulah suaminya akhirnya tahu kalau ternyata istrinya ini sering banget ngasih makan cacing ke mamanya. Di situ dia minta istrinya jujur. Pengakuan dari istrinya itu baru 2 kali ngasih makan cacing, tapi dari pengakuan mamanya itu udah sebulan lebih dia ngerasain mie instan yang rasanya beda. Dan di situ si istri ini langsung dicerain sama suami. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah, mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya ini namanya Pak Seno. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diem di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan, Moy. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Iya. Terus pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit, bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit.
Pas Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi gak enak badan di hari itu. Akhirnya Pak Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Pak Seno dengan perasaan yang selalu parno, kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Pak Seno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak dia gak tahu apa-apa. Sesampainya di sekolah, dia ngajar di kelasnya si Kika ini. Dia buka pintu, dia ngerasa aura kelasnya tuh beda banget dari yang biasanya. Bangku bekas tempat Kika duduk tuh kosong, dan teman-temannya milih untuk ngosongin bangku itu buat ngenang Kika. Pas dia duduk dan lagi absen muridnya satu-satu, Pak Seno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, Kika Nia Veronica. Tiba-tiba, Pak Seno ini ngeliat ada tangan pucet banget angkat tangan dari pojok kiri belakang. Oh shit. Karena posisinya di pojok belakang, jadi kan agak susah ya buat ngeliat mukanya. Jadi Pak Seno berusaha ngeliat siapa yang angkat tangan. Pas dia akhirnya bisa ngeliat, ternyata bener yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Pak Seno kaget banget, terus bilang ke murid lain, "Itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika?" Murid-murid yang lain semuanya bilang, "Gak ada Pak, kosong bangkunya." Di situ perasaannya Pak Seno takut banget, karena ternyata cuma dia yang bisa lihat sosok itu. Sampai pelajaran matematika Pak Seno selesai, akhirnya Pak Seno langsung keluar dari kelas dan jalan cepet ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Pak Seno yang dipegang itu semuanya jatuh ke bawah. Pak Seno refleks dong jongkok buat ngambil bukunya kan. Muridnya ini juga langsung jongkok dan bantu Pak Seno. Terus pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Pak Seno itu adalah Kika. Pak Seno ngelihat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Pak Seno. Kika ini teriak, "Saya nggak mau!" Oh shit. Pak Seno di situ kaget banget dan langsung lari ke ruang guru. Pas Pak Seno sampai ke ruang guru, guru-guru lagi heboh banget ngomongin hasil otopsi Kika yang udah keluar. Dan ternyata hasil otopsi Kika itu adalah korban kekerasan seksual. Akhirnya Pak Seno pulang ke rumah. Selama di jalan pulang, Pak Seno ketakutan, gak bisa berhenti mikirin Kika, karena takut orang-orang tahu apa yang dilakuin ke Kika. Sampai akhirnya Pak Seno sampai rumah, Pak Seno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, matiin lampu, tiba-tiba Pak Seno dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Tiba-tiba suara ini berhenti dan ada bayangan kaki di depan pintu kamar Pak Seno. Pas bayangannya hilang, pintu kamar Pak Seno tiba-tiba kebuka kencang banget tapi gak ada siapa-siapa. Pak Seno bangun mau nutup pintunya. Pas dia baru bangun dari kasurnya, tiba-tiba ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, ngerangkak di sebelah kasur Pak Seno.